Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Bahagia sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Ini adalah bagian dari nikmat yang mudah-mudahan kita mampu mensyukurinya dengan menggunakan waktu yang kita miliki sesuai dengan peruntukannya. Manusia diciptakan untuk beribadah, karena itu mari niatkan segala hal ihwal, segala hal aktivitas yang kita lakukan sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu tidak akan pernah tahu bahwa seluruh aktivitas manusia itu bisa bernilai ibadah kalau bukan karena ajaran Rasulullah. Dan kita mungkin juga tidak tahu bahwa aktivitas yang terlihat seperti lekat, dominan, kuat nuansa keagamaannya, tapi bisa jadi itu tidak bernilai ibadah jika tidak dibarengi dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada kita untuk mampu menggunakan akal sehat kita, fitrah kita, serta pemahaman keagamaan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Karena itu, doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan kepada beliau. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya pelajaran kita ini ibu-ibu sekalian, ya, pelajaran kita yang ke-20 dengan tema Anta al-Haq, ya, kita sudah membahas beberapa kata ungkapan yang bisa kita dalami lebih lanjut yang merupakan ya ungkapan-ungkapan yang dikembangkan dari doa sholat tahajud. Kemudian ibu-ibu sekalian, dari segi kaidah kita sudah mempelajari salah satu aspek penting dari kaidah bahasa Arab, yaitu tentang pengembangan bentuk kata. Ya, pengembangan bentuk kata ini merupakan kelanjutan dari apa yang dulu kita kenali sebagai salah satu ciri khusus bahasa Arab, yaitu berasal dari 3 huruf. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan kami untuk mengulangi satu dari prinsip yang perlu dipegangi oleh seorang pengkaji bahasa, yaitu bahwa bahasa itu paling tidak terdiri dari 2 unsur utama. Apa unsur utama tersebut? Yaitu bentuk dan makna. Yang kita maksud dengan bentuk di sini adalah ibu-ibu sekalian, yang kita sebut dengan bentuk di sini adalah apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita baca berupa kata-kata yang tertulis. Itu yang disebut dengan bentuk, yaitu gabungan dari huruf yang satu dengan huruf yang lain. Itulah dia bentuk. Dia ibaratnya seperti wadah. Sebuah wadah yang digunakan untuk membawa, untuk menghantarkan, untuk menyampaikan unsur yang kedua, yaitu makna. Jadi bentuk dan makna. Bentuk di sini dalam artinya aspek lahiriahnya, ya, aspek lahiriah, sedangkan makna yang kita maksud adalah pemahaman, ide, maksud, tujuan yang bisa dipahami dari sebuah kata, sebuah ungkapan, sebuah kalimat, atau sebuah wacana. Dengan demikian, ibu-ibu sekalian, mempelajari bahasa tentu tidak akan lengkap kalau kita tidak memperhatikan minimal 2 unsur tersebut. Bentuknya kita perhatikan, maknanya juga kita perhatikan. Dalam pengertian apa, ibu-ibu sekalian, bahwa bentuk kita perhatikan artinya huruf demi huruf yang ada
di dalam sebuah kata itu kita amati. Ya, paling tidak 3 huruf dasar itu ya, ibu-ibu sekalian, yang kita sering sebut dengan tiga pengikat makna, 3 pengingat yang lupa. Kalau 3 ini sudah menjadi bagian dari pemahaman kita, baru nanti kita akan lihat lebih lanjut. Bentuk itu, 3 huruf dasar itu bisa berkembang menjadi bentuk-bentuk yang lain. Bisa menjadi jumlah yang lain, bisa jadi kata-kata yang lain. Nah, maka perubahan tersebut sejalan dengan perubahan bentuk, ada juga terjadi pergeseran makna. Ya, ada juga pergeseran makna. Nanti ibu-ibu sekalian, insya Allah kita akan sampai pada salah satu, ya ini level kelima nanti dalam contoh-contoh ayat, salah satu yang menarik untuk kita kaji di dalam bahasa Arab. Salah satu yang kami maksud di sini nanti kita akan menemukan bahwa ketika sebuah kata dalam bahasa Arab itu, yang seperti yang kita kenal ya, ketika sebuah kata dalam bahasa Arab itu memiliki, ada madin, ada mudhari, dan ada masdarnya, nanti kita akan menemukan bahwa satu fiil itu bisa memiliki beberapa masdar. Kalau dalam bahasa Indonesia, masdar yang beragam tersebut, ya, masdar yang beragam tersebut itu memiliki arti yang sama. Ya, tetapi nanti ketika kita dalami dalam konteksnya, penggunaannya di dalam kalimat, kita akan menemukan bahwa ternyata, gitu ya, ternyata bentuk masdar yang tertentu memiliki kekhususan makna tertentu. Ya, memiliki kekhususan makna tertentu. Nah, tapi insya Allah ini akan kita bahas, akan kita kaji secara bertahap ya ibu-ibu sekalian. Tapi tetap ya, ini akan menarik sekali lagi. Ini akan menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati, sesuatu yang bisa menjadi nilai tambah bagi kita, asalkan kita kaya dengan pemahaman kosakata terlebih dahulu. Ya, baru kita mengikuti yang lain. Itu sebagai pengantar ibu-ibu sekalian untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi bahasa minimal terdiri 2 unsur, yaitu ada bentuk dan ada makna. Jadi sejalan dengan perubahan bentuk, itu juga ada perubahan makna yang bisa kita pahami. Untuk itu ibu-ibu sekalian, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ya latihan kita. Latihan kita setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah tuntas membahas latihan yang hamzah. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan dengan latihan yang ba. Ya, latihan yang ba masih ini untuk memperkuat pemahaman kita terkait dengan pertama kosakata yang sudah kita pelajari, kemudian berikutnya ini berkaitan dengan kaidah al-mazid biharf yang juga sudah kita pelajari. Baik, mari ibu-ibu sekalian kita baca bersama-sama terlebih dahulu ayat demi ayat yang akan menjadi fokus latihan kita pada kesempatan kali ini, lalu kita ikuti dengan kegiatan-kegiatan kita yang selanjutnya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala rabbi inna min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya innahu laysa min ahli innahu amalun ghairu shalih wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl
Wa Wa inna inna rabbaka la rabbaka la yahkumu yahkumu bainahum bainahum yawmal yawmal qiyamati qiyamati fima fima kanu kanu fihi fihi yakhtalifun. yakhtalifun. Iya, baik itu dia. Ibu-ibu sekalian, kalau kita amati ayat-ayat tadi terlihat bahwa ini menggunakan kata kunci yang berkembang dari 3 huruf dasar yaitu ha, kaf, dan mim. Nah, ada hukum, ada hakim, ada yahkum, dan sebagainya. Mari, ibu-ibu sekalian, kita kaji, kita bahas lebih lanjut ya. Kita mulai dari Hud ya. Hud 4546, surat Hud 4546. Jika ada ungkapan, ada kata yang masih perlu kita diskusikan, maka kita awali dengan mendiskusikan hal tersebut. Ada untuk Hud-nya? Hud 4546. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu shalih. Amal lam yahkum bima unzila anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Amal lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Fa inna rabbaka la yahkum bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Aman, Pak? Ya, baik. Untuk Al-Maidah 44. Al-Maidah aman. Aman, Pak. Ya, Aman, Pak. baik. Al-Maidah 45. Aman, Pak. Iya, baik. Kita lanjutkan yang berikutnya, yang An-Nisa 58. An-Nisa 58. Aman, Pak Guru. Kata demi katanya. Nggak tahu udah nyambungnya. Ya. Kemudian yang terakhir, An-Nahl 124. Aman. Iya, baik. Nah, sekarang kalau itu sudah, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kemampuan untuk memahami maksud makna dari kalam-kalamnya. Silakan untuk Hud ini bisa 2 orang ya. Bisa 2 orang, bisa juga 1 orang. Jadi 1 orang 1 ayat, silakan. Ya, siapa yang ingin mengawali berbagi apa yang sudah dipahami. Izin, Pak. Silakan Bu Susi, silakan. Faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Dia berkata, Rabbi, wahai Allah, inna sesungguhnya anakku min ahli dari ahli itu apa ya? Ahli aja keluargaku. Oh, keluargaku ya. Dari keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau adalah benar dan engkau ahkamal hakimin, paling paling bijaksana ahkamal hakimin, yang maha paling bijaksana dari yang bijaksana kilo kali Pak ya. Paling bijaksana dari yang bijaksana, gimana ya? Saya lupa Pak, hakim itu bijaksana atau apa ya buratnya ya?
Iya, yang memutuskan ini yang bijaksana. Bijaksana ya. Itu kali Pak. Innahu laisa min ahlika. Dan dia berkata, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan dari keluarga engkau gitu ya. Laisa tuh. Iya. Tidaklah, bukanlah dari keluargamu, sesungguhnya dia amalun ghairu sholihin, sesungguhnya dia adalah di antara orang-orang soleh, yang di antara orang amalun ghairu sholihin, sesungguhnya dia adalah yang beramal di antara yang beramal baik. Ghairu itu bukan. Beramal. Ghairu itu artinya bukan. Ghairu dina selain bukan. Ghairu itu selain ya. Iya, yang soleh. Tapi kan itu 2 orang. Aku kan cuma sampai 1 aja. Sudah? Sudah Pak, saya kan 1 aja. Nanti Ya, yang sisa silakan. Setelah mencoba tadi, ya setelah mencoba, kalau ada yang terasa ingin dikonfirmasi, bolehlah sekarang dikonfirmasi ya. Mungkin kalau tadi masih di dalam pikiran itu terasa aman, ketika kita menerapkannya bisa jadi terjadi ada hal yang baru, ada hal yang berbeda. Nah, silakan kalau ada yang ingin dikonfirmasi disampaikan, Bu Susi, apa yang ingin ditanyakan. Ini Pak, saya antara ini kan sama-sama kebetulan sama-sama 3 huruf dasarnya, akan tetapi pengembangan katanya Pak ya yang berbeda, yang ahkama sama al-hakimin. Nah, ahkama ini saya menerjemahkan sebagai yang paling bijaksana, dan al-hakimin ahkamul hakimin, yang bijaksana dari yang bijaksana, yang paling bijaksana dari yang bijaksana. Apa gimana Pak ya? Iya, menerjemahkannya. Baik. Bisa dicoba ya, membantu diri sendiri dengan mengamati bentuk katanya. Ya, dengan bentuk katanya. Misalkan di sini kata al-hakimin. Al-hakimin. Al-hakimin itu tunggal apa jamak? Jamak. Baik. Seumpama ketika dia itu jamak, tunggalnya apa? Oke. Ketika itu dipahami jamak, tunggalnya apa kata itu? Hakimun bukan Pak ya? Apa tunggalnya? Hakimun. Hakim. Aduh Pak, saya rada bego Pak ini. Caranya begini gitu ya. Kalau itu diduga jamak ya, itu diduga jamak. Apa penandanya dia jamak? Ada ya sama nun itu Pak. Tinggal dibuang itu ya sama nun. Jadi al-hakim. Iya, bagus. Nih, coba ya. Ilmu kita untuk ciri khusus bahasa Arab yang kelima apa yang teringat? Ilmu kita untuk ciri khusus bahasa Arab yang kelima. Dibedakan antara muannats dan muzakkar, Pak? Yang kelima. Serapan. Terdapat dua ini, dua itu pola yang dasar. keenam. Serapan, Bu, Mufrad dan jamak, Bu. Serapan. Itu yang keempat itu. Itu yang Serapan, ketiga. Bu. Serapan. Itu yang ketiga. Oh iya, serapan. 5 serapan. Serapan. Apa ilmu kita tentang serapan? Sudah di Indonesia, sudah dimasukin bahasa Indonesia, Pak. Iya, apa ilmunya? Ada yang ingat ilmunya apa?
Sudah menjadi bahasa Indonesia gitu ya Pak gurunya. Iya, Ingat apa masih. ilmunya tentang untuk serapan tadi yang kata-kata bahasa Arab yang sudah di bahasa Indonesia, apa ilmunya? Teorinya lah gitu, kalau ilmunya kurang begitu jelas maksudnya. Teorinya apa? Rumusnya apa gitu? telah diserap ke dalam bahasa Indonesia apa ya? Telah menjadi bahasa Arab yang telah menjadi telah diserap. Ya, untuk kata-kata yang diserap, kata-kata Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia, ilmunya apa gitu? Teorinya apa? Kaidahnya apa untuk memanfaatkan itu? Bukan sorof itu bukan Pak? Nah, baik. Kalau lupa saya ingatkan ya, saya lupa diingatkan. Apa dulu ilmunya dulu, ini malah lama banget ini memang. Ini kurang ngetren ya. Kalau ibarat artis nih hampir nggak pernah diundang. Kalau ibarat Nalar apa Pak? Nalar apa bukan ya Pak? kita bilang begini, kalau ada bahasa Arab yang sama atau mirip dengan bahasa Indonesia, Ya. maka itulah artinya. Gitu. Kalau ada bahasa Arab yang mirip atau sama dengan bahasa Indonesia, itulah artinya. Nah, berarti gitu. hakim ya hakim gitu ya. Nah, gitu kan. Enak nih kalau pakai Memutuskan. begitu. Nah, itu kan hakim tuh mirip banget itu dengan bahasa Indonesia. Sehingga kita bilang aja hakim. Nah, ini rasakan nanti dampak ininya ya, implikasinya terhadap makna. Nah, sekarang coba gabungkan. Tadi ahkam sudah dapat dipahami. Berarti kalau digabungkan ahkamul hakimin, maka maknanya menjadi yang paling mungkin yang paling adil dari para hakim apa bagaimana ya? Yang paling, kalau adil kan adlun, yang apa jadi maknanya kalau digabungkan tadi? Ahkam tadi kan sudah didapatkan ya, maknanya ahkam tadi sudah. yang Kemudian al-hakimin menggunakan pendekatan serapan tadi sudah coba kita ulas. Kalau digabungkan antara dua pemahaman tersebut akan melahirkan makna seperti apa kira-kira? yang paling bijaksana dari para Paling bijaksana dari yang bijaksana. Kalau Bu Ratna pakai dari yang bijaksana itu artinya Ibu tidak memanfaatkan ilmu serapan gitu. Kalau Berarti Ibu memunculkan ya paling bijaksana itu berarti Ibu tidak sedang menggunakan ilmu serapan. Karena tadi kan ilmu serapan sudah kita coba ulangi bahwa jika ada bahasa Arab yang mirip atau sama dengan bahasa Indonesia, itulah dia maknanya gitu. Maka al-hakim ketika dia mirip bahkan sama dengan bahasa Indonesia, maka artikan saja dia hakim. Gitu ya, Jadi tidak usah diartikan dengan bijaksana gitu. hakim yang paling bijaksana. Nah, bagus kan jadinya gitu. Hakim yang paling bijaksana. Sehingga coba digabungkan. Wa anta ahkamul hakimin. Dan kamu. Dan engkau adalah hakim yang paling bijaksana. Coba bandingkan dengan yang tadi coba, yang dimiliki tadi. Dan engkau adalah yang paling bijaksana dari yang bijaksana. Nah, kan beda itunya. Beda hasilnya gitu. Beda hasilnya. Gitu. Nah, ketika kita munculkan di sini adalah hakimnya gitu. Ketika kita munculkan di sini adalah kata hakim, beda nuansanya kalau kita munculkan itu adalah yang bijaksana. Kenapa? Kalau kita dalam bahasa Indonesia ketika kita menggunakan kata hakim, maka konotasi kita itu semacam peradilan. Ya. Pengadilan. Beda kalau kita mengatakan orang bijaksana itu kan lebih umum. Ya, orang bijaksana itu lebih umum. Gitu. Kata hakim ini ya, kata hakim itu berbeda dengan ahkam dalam hal bahwa
ahkam itu ya, ahkam coba lihat ya, ahkam itu tadi apa maknanya? Hakim. Bukan. Ahkam tadi apa maknanya? Bijaksana. Paling. Jaksana. Nah, Paling bijaksana. nah, itu artinya kita mengatakan bahwa ahkam itu adalah bentuk apa? Kalau kita maknai demikian, Paling. berarti kita mengatakan bahwa dia adalah sifat Predikat, Pak. superlatif bahasa kita kan? Iya. Iya. Iya, bagus. Iya, sifat superlatif. Oh iya. Ya. Superlatif ya, atau Yang itu paling, adalah komparatif dan superlatif. Maknanya begitu kalau kita mengatakan paling ya, kalau kita mengatakan paling. Nah, coba lihat di Tanmiyatul Mufradat kita ya, Tanmiyatul Mufradat kita. Kata ini ya, dibentuk ya, coba lihat di Tanmiyatul Mufradat. Di Tanmiyatul Mufradat itu bentuk empatnya itu ada 2. Ya, hakim sama hakim. Iya, ada hakim dengan hakim. Ya. Itu ya, ada hakim dengan hakim. Nah, sehingga apa bedanya? Kalau hakim ini kan dia pernah kita katakan di sini kan ada penambahannya itu alif ya di hakim. Sedangkan kalau hakim itu penambahannya adalah ya gitu. Secara kuantitas sih sama aja, satu aja penambahan hurufnya. Tetapi kalau dari segi kualitas, mana yang lebih kuat ini antara hakim dengan hakim? Hakim. Nah, gitu. Nah, sehingga kata hakim itu artinya dalam konteks ini adalah berkaitan dengan posisi dengan apa profesi ya, semacam profesi atau semacam pengerjaan. Ya, semacam pekerjaan. Tetapi kalau hakim ini yaitu artinya kalau seorang hakim itu diharapkan bijaksana, memang itulah dia hakim. Tapi kalau hakim itu kebijakan itu, wisdomnya, bijaksana itu sudah menjadi bagian dari dirinya, sudah menjadi bagian dari karakternya. Menjadi sifatnya ya. Ya, menjadi karakternya, sudah menjadi sifatnya. Jadi yang Al-hakimin, kata al-hakimin ini karena bentuk jamak, berarti dia tidak hanya merujuk kepada Allah, gitu ya. Kata al-hakimin karena dia bentuknya jamak tidak hanya merujuk kepada Allah, tapi dia juga merujuk kepada hakim-hakim yang lain. Gitu ya, merujuk kepada hakim-hakim yang lain yang diharapkan juga hendaknya menjadi bijaksana. Tapi di antara hakim-hakim yang ada, yang punya sifat kebijaksana itu, Allah lah yang paling bijaksana. Gitu. Jadi dia ahkam itu adalah perubahan bentuk dari hakim yang merupakan sudah menjadi karakternya, sedangkan al-hakimin adalah pengembangan dari bentuk hakim. Gitu. Jadi lebih cocok kalau dia dipahami seperti itu sebagai bahasa Indonesia, seperti bahasa Indonesia ya, dalam arti hakim gitu. Oke. Ada lagi yang ingin dikonfirmasi? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Innahu amalun ghairu sholih. Apa maknanya? Polanya belum loh, Pak. Polanya yang belum. Pola Yanu. Belum apa maksudnya? belum diartikan. Belum dijelaskan, Pak. dibaca. Oh, kan tidak ada permintaan untuk dijelaskan. Kan tadi baru satu, kan tadi kan Bapak mintanya kan 2 orang yang bahas ini. Yang bahas hud itu 2 orang. Saya bilang saya sampai hakimin, dari kola sampai solihin orang lain. Nah, orang lainnya belum, Pak. Oh iya, silakan. Itu. Ayo, Bu Fatimah. Bu Fatimah. Bu Ratna, Bu Yuni. Ayo, Bu Dian. Ya, saya Al-Maidah aja, Al-Maidah. Nah, Berarti ini Bu Ratna aja deh. Pola itu berfirman ya Allah ya Ustaz Katakanlah ya Nuh. Ya Nuh, innahu laisa min ahlika. Berfirman
Allah berkata kepada Nuh, berfirman kepada Nuh, wahai Nuh, sesungguhnya tidaklah dia dari keluargamu. Sesungguhnya perbuatan dia tidaklah baik, yang baik. Bukan baik. Bukan perbuatan baik. Sudah? Sudah? Iya, baik. Oke. Ada yang ingin dikonfirmasi di situ? Pak. Sudah, Pak, Bapak. Pak, Kita dibahas. amalun ghairus sholihin itu menerangkan hu, Pak ya? Innahu itu. Iya. Maksudnya itu, Pak ya? Mungkin kalimatnya aja Meninggalkan kali. keluarganya. Nuh, bukan. Bagaimana, Bu Dian? Itu tadi Bu Susi menanyakan innahu amalun ghairun sholih. Iya, Hanya apa hunya ya, Bu komentar Susi. Ibu? Komentar Ibu apa terkait dengan itu? Enggak, sebagai dari apa namanya? Nuh. Bu-nya. Bukan, anaknya Nuh itu. Anaknya Nuh ya. Anaknya Nuh, Kanaan itu loh kayaknya. Karena dia kan tidak berbuat, perbuatannya Bukan kan tidak baik. perbuatan baiknya. Bukan ahli. Makanya dibilang qala ya Nuhu. Kalau benar mah ya wahai Allah, wahai Alisa, Allah, wahai bukan Nuh. dari keluarga. Sesungguhnya dia itu kan anaknya, bukan keluarga engkau, tidaklah min ahlika, bukan bagian dari keluargamu. Itu kalau menurut saya tidaklah. Sesungguhnya dia, nah baru si dianya itu yang amalun ghairus sholihin itu menerangkan si innahunya itu, si hunya itu. Hunya siapa, Bu Susi? Anaknya Nuh, anaknya Nabi Nuh. Kan dari pertama kan ada innabni. Nah, sesungguhnya ini loh ibnu dari ibnu. Ya, anakku. Yang saya bagian saya. Oh, inna nabni ya, min ahli, bukan keluarga. Nabni. Bukan, justru keluargaku. Kata Nabi Nuh kepada Allah. Tapi Allah mengucapkan. Sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Wa inna wa Anakku, keluargaku, dari keluargaku. bagian dari keluargaku. Mungkin begitu. Oke, sudah? Sudah, Pak. Baik. Ke Bu Ratna, coba di bagian yang akhir ya. Innahu itu amalun ghairu sholih gitu ya. Innahu amalun ghairu sholih. Ya, coba diamati ya, coba diamati ungkapan tersebut. Tadi Ibu memaknainya apa? Bu Ratna. Nggak ada orangnya udah. Nggak ada orang ya. Baik, kita lanjutkan Ibu-ibu awas kalian ke hilang tuh. kita lanjutkan ke Al-Maidah 44. Silakan. Siapa? Saya Pak Guru. Silakan Bu Dian. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan barang siapa tidak memberikan perkara, tidak memutuskan perkara dengan apa yang Allah telah turunkan, maka mereka itu orang-orang kafir. Iya, oke, bagus ya. Diskusi kita yang pertama ya, Bu Ratna, Bu Dian. Bu Dian. Apa yang Ibu pahami dari ungkapan bahasa Indonesia barang siapa itu apa maksud ungkapan tersebut?
ngomongin barang, ngomongin siapa, itu apa yang Ibu pahami dalam bahasa Indonesia? Atau siapa, atau Un. siapapun tidak memutuskan perkara dengan atau tidak dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang kafir. Iya, bagus. Apa penjelasannya tentang barang siapa? Siapapun. Karena Maksudnya ini apa? memutuskan perkara kan sifatnya kan hakim atau siapapun yang memutuskan perkara, tidak memutuskan perkara dengan tidak sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang kafir. Iya. Jadi apa hubungan antara barang siapa dengan siapapun sehingga barang siapa diganti dengan siapapun? Barang siapa dengan siapapun. Kalau siapapun kan orangnya ya, orang siapapun. Kalau barang siapa? Yang hilang. Barang siapa yang gila? Punyamu. Barang siapa? Iya, kalau Apa itu hubungan antara barang siapa dengan siapapun? Adakah kesamaan antara keduanya gitu? ada juga sih Pak Guru. Apa persamaan antara barang siapa dengan siapapun? Kadang kan secara bahasa Indonesia kan kadang siapapun atau barang siapapun gitu kan. Hampir sama kadang. Sama-sama dalam hal apa itu? Barang siapa dengan siapapun? Tapi ini bukan sifatnya barang ya. Tapi lebih kepada apa? Yang melakukan, siapa yang melakukan atau memutuskan perkara gitu. Yang tidak sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan. Begitu Pak Guru. Iya, Mbak ini saya sih merasa belum ketemu itu jawaban tentang barang siapa itu apa gitu ya. Kata macam apa itu dalam bahasa Indonesia sehingga muncul barang siapa gitu ya. Tuh, sempat Bu Dian mengatakan kalau siapapun ini kan orang perbuatannya, kalau barang siapa jadi kayaknya barang. Barangnya orang. Baik, mari kita lanjutkan ya. Coba diulangi Bu Dian, apa pemahaman yang sudah didapatkan? Kan tadi perbedaan antara barang siapa dan siapapun. Siapapun ya menurut saya orangnya juga barang siapa karena yang melakukan tuh hakim, dia yang memutuskan perkara, maka istilahnya mungkin perkara apapun atau barang siapa. Mungkin saya juga bingung nih Pak Guru, barang siapa orangnya. Kalau nggak dipikirin sih nggak bingung sebenarnya. Biarin aja begitu. Iya. Biarin Ya, aja. justru Ya kalau nggak dipikirin biarin aja begitu. Sama kayak itu ya. Kalau ke warung kopi ya, warung Indomie itu, seumur-umur saya mesen mie rebus gitu, kemudian mesen mie goreng, seumur-umur nggak pernah tuh ketemu ada mie goreng yang benar-benar digoreng. Kalau dipikirin wah, bingung juga, kita biarin aja begitu. Biarin aja begitu. Sehingga ya Penasaran. sehingga setiap kata sebenarnya punya setiap kata punya maksud tertentu. ya, Barang siapa dan siapapun itu di dalam bahasa Indonesia itu untuk menunjukkan syarat ya, syarat. Atau ini menunjukkan ada hubungan sebab akibat.
Ya, kalau dalam bahasa itu ini kalau Bu Dian masih ingat ya, dalam bahasa Inggris itu ada kondisional ya. Ada if ya, semacam if ya. If conditional. If kondisional gitu. Ya, semacam itu dia, semacam itu ya. Penggunaan kata tersebut. Ya, jadi ya syarat kemudian akibat, sebab akibat ya, syarat kemudian implikasinya. Karena itu ya, kita kalau kita amati penggunaan kata barang siapa itu identik dengan bahasa hukum. Ya, identik dengan bahasa hukum. Karena nanti akan berbicara berkaitan dengan implikasinya gitu ya kan, implikasinya. Itu ya untuk kata barang siapa dan siapapun. Jadi letak persamaannya itu adalah sama-sama menunjukkan ada syarat atau sama-sama menunjukkan apa? Tadi menunjukkan sebab. Ya, menunjukkan sebab ada hubungan. Ini kan ada hubungan yang dia sebut dengan kalimat ya, kalimat majemuk ya, ada kalimat majemuk. Oke. Apa tadi jadinya? Siapapun tidak memutuskan perkara dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka orang-orang kafir. Iya. Ibu memahami kata memutuskan perkara itu dari ungkapan yang mana bermakna memutuskan perkara? Yahkum ya. Yahkum. Kalau Ibu mengatakan memutuskan perkara, itu adalah istilah umum atau itu istilah khusus yang berkaitan dengan profesi tertentu kalau mengatakan memutuskan perkara dalam pemahaman Ibu? Ya, itu dia biasanya kepada masalah hukum ya. Jadi ini khusus ya, Ibu mengatakan khusus. Demikian itu berkaitan dengan tugas dari profesi tertentu ya, Bu ya? Iya. Nah, itu ya dalam pemahaman Ibu. Sehingga Ibu mengatakan memutuskan perkara. Kalau Ibu lihat ya di rangkaian ayat ini secara keseluruhan, apakah ini sifatnya umum ataukah ini khusus seperti yang Ibu pahami tadi ya? Kalau tadi kan pemahaman Ibu itu adalah khusus, yaitu berkaitan dengan profesi tertentu, lebih khusus lagi itu berkaitan dengan hakim ya. Hakim ya. Sebut dengan hakim gitu. Nah, kalau kita lihat dari ayat ya, dari ayatnya secara lengkap ya, dari awal sampai akhir, apakah ini berbicara tentang khusus profesi hakim, ataukah ini bicara tentang persoalan tentang orang yang secara umum begitu? Kalau misalkan secara umum mungkin bisa yang memutuskan masalah, yang menyelesaikan masalah dengan tidak sesuai dengan Allah yang Allah turunkan, maka mereka orang-orang kafir. Ya, bagus. Jadi Ibu punya dua ya, punya dua alternatif. Kalau ini konteksnya untuk khusus hakim, maka makna yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ini konteksnya hukum untuk umum, maka Ibu pemahaman yang kedua. Ya, pertanyaannya adalah, coba kita lihat ayatnya sekarang. Ayatnya ini berbicara tentang secara umum ya, konteksnya umum, ataukah konteksnya profesi seorang hakim? Secara umum. Ya, misalnya apa yang memperkuat Ibu untuk mengatakan ini secara umum nih? Bukan hanya bicara tentang hakim nih. Ini kan siapapun yang melakukan atau menyelesaikan masalah tidak berdasarkan yang Allah turunkan, maka dia orang-orang kafir. Ya, bagus. Itu yang pertama ya tadi berkaitan dengan siapapun itu. Kemudian ada lagi nggak penanda lain, konteks lain ya yang menunjukkan bahwa ini bicara tentang umum saja, ini tidak bicara tentang hakim saja.
Iya, maksudnya tuh bicara secara umum. Kalau tadi kan memutuskan perkara kan secara khusus ya untuk profesi hakim. Tapi kalau untuk secara umum, istilahnya masalah mungkin masalah agama gitu, menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan. Iya, bagus. Istilahnya hukum dari Allah ya, hukum dari Allah. Iya, bagus ya. Itu tadi apa? Itu tadi diskusinya. Ibu, untuk sampai pada pemahaman ini, pemahaman bahwa ini umum ini, bukan hanya bicara tentang profesi hakim, ada nggak ungkapan, ada nggak kata yang membantu Ibu untuk sampai pada pemahaman itu gitu? Ataukah itu hanya mengandalkan nalar atau hanya mengandalkan rasa bahasanya, ataukah ada penandanya di sana? Ini yang mereka itu orang-orang kafir. Penandanya mungkin itu dari kata-katanya seperti itu. Iya, oke, bagus ya. Kalau secara khusus hakim kan dia tidak melihat itu bahwa itu kafir atau tidak. Iya, oke, bagus ya. Nah, baik ya, alhamdulillah ya. Jadinya Ibu dengan demikian sudah mengembangkan keterampilan ya. Ibu sudah mengembangkan keterampilan memahami sebuah ungkapan ya tadi dengan melihat hubungan satu kata dengan kata yang lain. Nah, coba lihat merujuk sebentar ya, Ibu dicek ya sebentar ya. Di Tanmiyatul Mufrodat nomor 2 ya. Coba dilihat tawaran dari buku kita untuk makna yahkumu apa yang ada di buku kita? Halaman 15, Bu. Halaman 15, kemudian. Yahkumu membuat hukum, mengambil keputusan. Iya, oke. Jadi itu bisa memang itu mengisyaratkan bahwa ini hakama yahkumu ini bisa ya, bisa dalam konteks khusus, bisa dalam konteks umum ya. Kalau kita mengatakan membuat hukum berarti ini kaitannya dengan profesi tertentu ya, dalam kaitan dengan profesi tertentu, termasuk tadi yang dibicarakan adalah hakim ya, atau dalam pengertian ya orang-orang yang bergelut dalam bidang hukum ya. Nah, itu ya secara umumnya. Kemudian kalau kita lihat makna yang kedua, mengambil keputusan ya, itu kan artinya siapa saja ya, siapa saja, termasuk kita. Ya, termasuk Budian tadi sudah mengambil keputusan, sebenarnya kan juga mengambil keputusan untuk berpindah dari barang siapa menjadi siapapun. Itu kan juga namanya Budian sudah mengambil keputusan. Baik, terima kasih Budian. Ibu-ibu yang lain, jika ada yang ingin dikonfirmasi berdasarkan diskusi kami tadi, silakan. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi, ingin ditanyakan. Izin Pak. Iya. Tadi saya agak terlewat. Tadi kan Bapak menyampaikan masalah hubungan sebab dan akibat sebagai syarat. Apakah yang dimaksudkan syarat? Sebenarnya begini. Kan di sini ada faulaika, Pak ya, ada fa. Dalam pikiran saya, fa-nya itu sebabnya. Akibatnya, maaf. Iya. Akibatnya. Iya. Apakah yang dimaksudkan Bapak tadi menyampaikan bahwa ini merupakan syarat atau ada hubungan sebab akibat itu kata man dengan fa atau bagaimana, Pak? Itu tadi saya munculkan istilah kalimat majmu ya. Jadi dia tidak hanya berbicara, tidak merujuk kepada kata tertentu, tapi merujuk kepada dua konsep. Apa istilah konsepnya? Dua pikiran, dua ide ya, yang kemudian dirangkai menjadi satu. Ya. Dengan pemahaman ini ya, dengan pemahaman ini ibu-ibu sekalian, berarti kita bisa ya, ini bagian yang pertama ini sebabnya, yang kedua ini adalah akibatnya, ya, yang bagian pertama ini adalah syarat, kemudian ini adalah implikasinya gitu ya. Ini jadi ada dua kalimat majemuk ya dalam bahasa ini. Nah, dengan demikian ibu-ibu sekalian, kita memahami ini ya, mengamati, mencermati ini
kita tentu bisa merasakan bahwa kata kafir itu punya banyak, ya. Kafir itu punya banyak dimensi, ya, bahwa kafir itu punya banyak dimensi. Ya. Termasuk di dalam kaitan ini adalah, ya, ini kan tidak berkaitan dengan iman kan, ini tidak bicara tentang iman kan ini. Ya, Ya, ini kan temanya bukan berbicara tentang iman. Jadi dalam namanya keimanan. orang kafir itu kan tidak serta-merta bahwa itu berkaitan lawan dari kata beriman. Ya, termasuk dalam pengertian kafir adalah orang yang perilakunya, ya, atau dalam konteks ini lebih lanjut, lebih spesifik lagi, orang yang mengambil keputusan tidak Tidak berdasarkan berdasarkan. pada ajaran Allah, gitu ya. Ya, tidak didasarkan pada ajaran Allah. Itu. Maka gitu ya, dalam konteks ini bagi kita yang punya pemahaman seperti ini agak terasa aneh memang, ya, agak terasa aneh memang kampanye dari sebagian golongan di masyarakat kita yang mengatakan jangan menyebut non muslim itu sebagai orang kafir, gitu. Jangan menyebut non muslim itu sebagai non kafir. Gitu. Kalau kita pakai pemahaman seperti ini, gitu. Karena apa katanya? Karena mereka juga percaya kepada Tuhan, gitu ya. Mereka juga percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian ada penjelasan lebih lanjutnya. Nah, ini ya dalam surah Al-Maidah 44 ini mengisyaratkan bahwa kafir tidaknya seseorang itu tidak hanya berkaitan dengan aspek dalamnya, tidak hanya berkaitan dengan aspek keyakinannya. Ya, itu ya Bu Susi, jadi rujukan tadi yang saya sebut dengan ada syarat, kemudian ada sebab, kemudian ada akibat, ada if-nya, ya, ada hubungan kalimat, ada majmu'nya itu tidak hanya berkaitan dengan, ya, tidak hanya berkaitan dengan satu ungkapan tertentu. Namun gitu ya, namun keberadaan man, ya, keberadaan man dan keberadaan fa di sini, ya. Keberadaan fa di sini dia punya posisi penting, ya. Posisi penting di antaranya tadi, ya, ini sebagai penanda bahwa kalimat ini adalah kalimat yang kalimat majmuk, artinya ada kalimat yang digandengkan, ada ide yang digandengkan. Iya. Iya. Iya, Pak. Nah, dengan demikian memang ini menunjukkan bahwa man itu tidak selalu sebagai kata tanya. Kemudian gitu ya, dalam konteks ini fa ini kalau ini kita pahami sebagai akibat, maka bisa saja kita fa di sini kita maknai dengan maka, gitu. Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, Karena- baik. Berarti kalau karena tidak memutuskan dengan tidak sesuai dengan ini, maka mereka itu jadi akibatnya. Akibatnya itu begitu. kafir, gitu. Dan itu artinya ibu-ibu sekalian, ya, ibu-ibu sekalian, ini kalau dalam bahasa kita yang lebih umum, ya, bahasa kita lebih umum, seseorang itu disebut sebagai kafir itu kan bukan hanya dari aspek iman saja, tapi dalam aspek perilaku yang kita kalau istilahnya yang merujuk kepada perilaku itu adalah Islam. Walaupun kita kadang-kadang tidak memisahkan antara kedua hal tersebut. Iman dan Islam itu menjadi satu. Tapi kalau kita pakai istilah yang lain adalah ini bukan hanya kafir tidaknya seseorang itu bukan hanya berkaitan dengan keyakinan, tapi itu juga berkaitan dengan perilaku. Ya, perilaku. Gitu. Karena itu nanti ya saya mau sambungkan sedikit ini, saya mau sambungkan sedikit ya. Ada pertanyaan yang menggelitik ya, ibu-ibu apa sekalian ya. Di antara yang mengajukan pertanyaan ini, ibu-ibu, insya Allah kenal ya. Ada itu ya, saudara kita dalam kemanusiaan namanya Lukman Sardi. Oh, anaknya Idris Sardi. Ya kan, yang dulu memerankan tokoh Muhammadiyah, Dahlan ya, Ahmad Dahlan, yang kemudian pindah keyakinan ya, kemudian pindah keyakinan. Itu apa? Di antara pertanyaan yang diajukan adalah dia mengatakan bahwa merujuk kepada ini tentang surga dan neraka, dia mengatakan orang beriman tapi perilaku sehari-harinya itu tidak bagus, itu tapi
Ada orang yang dianggap sesat, berarti tidak beriman, tapi perilaku sehari-harinya bagus, gitu. Gitu. Nah, yang kemudian itu pertanyaannya Pak Ustadz Adi Hidayat memberikan sebuah ilustrasi sederhana bahwa dunia dan akhirat, ya, dunia dan akhirat itu kan karakternya berbeda. Sudah menjadi suatu hal yang bisa dipahami kalau aturan di dunia dan akhirat itu ada hal yang berbeda. Jangankan antara dunia dan akhirat yang memang terlihat jelas perbedaannya, di dunia pun satu tempat dan tempat yang lain aturannya bisa berbeda. Ya, aturannya bisa berbeda. Ibu-ibu apa sekalian ya, parkir di depan ini atau parkir di kantor ini, parkir di mall bisa jadi beda, padahal sama-sama di dunia gitu ya. Apalagi kalau dunia dan akhirat. Tadi kita katakan kaitannya dengan ini bahwa kekafiran itu bukan hanya bicara tentang keyakinan, tapi itu bicara tentang perilaku hidup. Karena itu nanti di akhirat ya, dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa syarat orang masuk surga itu dua. Gitu ya. Syarat orang masuk surga itu dua. Apa itu? Yaitu beriman dan amal soleh. Ya, beriman dan amal soleh. Maka kebalikannya, siapakah yang beriman dan beramal soleh itu? Ya, itu artinya kan muslim. Ya, siapa muslim yang beriman dan beramal soleh? Orang yang tidak muslim itu sebagai lawannya kita sebut dengan kafir. Nah, berarti apa karakter orang kafir? Berarti dia bisa jadi salah satu dari dua hal tersebut tidak terpenuhi di dalam dirinya. Seorang kafir disebut kafir karena pertama dia tidak beriman, atau seorang disebut dengan kafir karena dia tidak beramal soleh. Contoh yang tidak beramal soleh di sini adalah lam yahkum bima anzalallah. Nah, itu berarti ini jadi apa? Menjadi bagian untuk kita bercermin diri ya, kita bercermin diri. Bisa jadi kita untuk kriteria yang pertama, iman kita itu menyelamatkan kita dari kekafiran, tapi bisa jadi perbuatan kita ya, bisa jadi perbuatan kita malah lebih mendekatkan, lebih dekat dengan perilaku yang membawa kita menjadi kafir. Baik, ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan dengan Al-Maidah 45. Ya, Al-Maidah 45. Silahkan. Yuni, Tante Yuni. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget dia. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimin. Zalimun. Silakan. Siapa yang tidak tidak membuat keputusan dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang zalim. Begitu Pak Guru. Iya, baik. Ya, pada waktu Bu Yuni mengatakan siapa, apakah Ibu dalam posisi ingin bertanya? Tidak Pak Guru, hanya memberitahukan. Lalu bagaimana cara kita membedakan antara siapa untuk bertanya dan siapa yang seperti Ibu katakan tadi untuk memberitahukan? Kalau dalam tulisan tanda tanya Pak Guru. Ya, kalau dalam konteks ini kan karena nggak ada tulisannya, gimana kita membedakan? Oh, berarti bahwa gini ini Pak Guru. Maaf Pak Guru. Jadi siapapun ya. Betul. Bisa nggak? Okay, Man itu jadi siapapun. Kalau saya hanya baku dari siapa yang man itu artinya Pak Guru. Iya. Iya, artinya kita sudah punya ini ya. Kita sudah punya taste bahasa yang bisa meningkat. Kenapa? Ya kalau secara umum sih bisa jadi demikian ya. Tapi kita nyadari bahwa ada orang yang sensitivitas bahasanya
Sensitivitas bahasanya itu berbeda dengan kita. Ya. Nah, baik, coba kita lihat ya. Ya, coba kita lihat nih. Di sini ada ini nggak Bu Yun merasakan? Ada dua hal yang bertentangan nggak di sini? Dengan Belum pertanyaannya belum dengan, tapi pertanyaan awalnya adalah Ibu merasakan di sini ada dua hal yang bertentangan tidak? dari kalimat ini Pak Guru. Iya, dari potongan ayat Al-Maidah 45. Saya membahasakannya karena ada fa itu jadi kata majemuk Pak Guru. Baik, bagus. Jadi kayak bertentangan. Jadi kalau kata majemuk kan seperti contoh ibu di rumah, bapak ke pasar gitu. Jadi apa ya? Ada imbangan gitu ya Pak Guru ya? Iya, jadi ada yang bertentangan ya di situ ya? Tidak. Tidak. Ada Pak Guru. Kalau ada yang mana itu yang bertentangan? Dia tidak memutuskan. Tidak ada sebab akibat ya Pak Guru jadinya ya? ada. Oke, baik. Jadi Ibu memahami di sini tidak ada yang bertentangan ya? Tidak. Kalau ibu-ibu yang lain? Bertentangan Pak Guru. Yang mana Bu Ratna merasakan bertentangan di situ? Tidak. Siapapun yang tidak memutuskan dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang zalim. Jadi kalau kita mau sederhanakan dua hal yang bertentangan itu apa? Yang tidak memutuskan. Bukan, langsung fokus ke dua kata yang bertentangan itu mana? Lam yakumu. Dua kata ya. Lam yahkum lah, yang lam yahkum dan kata ya Bu Dian ya. Satu jadi dua kata. Dua kata Bu. Lam yakumu, lam yahkum. Bukan, Bu. Ibu menyebut dua kata yang bertentangankah itu? Oh, tidak. Iya Pak Guru. Terlalu. Siapapun yang tidak memutuskan. Ini pendalaman dari yang dua tadi ya. Tadi kan udah ada kalimat majemuk ya. Tadi udah ada kan kalimat majemuk ya. Ada kalimat majemuk ya. Itu. Kemudian dari kalimat pertama coba ambil satu yang dirasa bertentangan dengan kalimat yang kedua. Itu Pak Guru. Lam yahkum dengan humud dhalimun. Dua kata Bu Ratna. Dua kata. Kalau Ibu mengatakan lam yahkum itu kan dua kata itu. Ya. Dua kata artinya dari bagian pertama Ibu ambil satu kata, dari bagian kedua Ibu ambil satu kata. Yahkum dengan dhalimun. Iya, oke bagus ya. Nah, dengan demikian Ibu-ibu sekalian, ini menjelaskan kepada kita apa itu sebenarnya yang namanya hikmah. Ya. Apa yang disebut dengan yahkum, membuat keputusan. Seperti apa yang membuat keputusan itu? Nah, coba ya kita lihat ya. Kalau az-zalimun apa makna dasarnya zalimun? Zolim. Apa maknanya? Lalim. Lalim. Apa namanya? Ya, definisinya apa? Definisinya lalim itu. Ingkar Pak. Tidak adil ya apa sih ya? Menggolim. Oh ya. Apa sih? Ya, artinya kalau zolim itu artinya Jahat. tidak adil, gitu kan ya? Ya tidak adil. Zolim jahat. itu artinya tidak adil, maka membuat hukum itu harus adil, gitu ya. Iya. Nah, gitu kan? Itu artinya bahwa orang yang hikmah, orang yang punya hikmah, orang yang punya kebijaksanaan itu artinya itu karakternya, indikatornya adalah dia adil, gitu ya. Jadi kalau kita mengharapkan pemimpin yang bijaksana, itu artinya pemimpin yang adil. Sehingga sering sekali kita mengatakan adil bijaksana, itu satu hal.
Kemudian az-zalim itu juga sering kita katakan, zalim itu artinya kan menempatkan sesuatu tidak Sesuatu tidak pada pada tempatnya. tempatnya, kan begitu. Maka orang yang bijaksana dengan demikian kita bisa katakan bahwa orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu ya. Artinya orang yang melakukan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan, ya. Jadi orang bijaksana adalah orang yang melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Atas dasar apa melakukan dan tidak laku? Atas dasar hukum. Ya, atas dasar aturan. Berarti orang bijaksana itu bukan berarti orang yang melanggar aturan, gitu. Tapi orang yang bisa patuh kepada aturan. Aturan yang mana? Berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Oke. Baik, terima kasih ibu-ibu Bapak sekalian. Kita lanjutkan berikutnya. Silakan An-Nisa 58. Anissa. Oh, Anissa sih Pak. Al-Maidah. Oh iya Anissa. Silakan tadi Bu Susi sudah ambil bagian, Bu Ratna sudah ambil bagian, Bu Yuni sudah ambil bagian, Bu Dian juga sudah ambil bagian. Apakah yang lain seperti Bu Sri, apakah bisa ambil bagian, atau Bu Eti, apa bisa ambil bagian? Ya Pak. Ya Pak. Ya boleh. Ya, silakan. Wa iza hakamtum bainan nasi tahkumu bil azl. Apabila hakim manusia memutuskan, hendaklah memutuskannya dengan adil. Bagaimana Bu tadi? Apabila manusia memutuskan sesuatu, Ya, hendaklah baik. memutuskannya dengan adil. Ya, baik. Coba kita bagi menjadi dua ya. Kita bantu. Ini kita bagi menjadi dua ya Bu Eti ya. Nah, Ibu lihat yang saya kotakin? Ya Pak. Coba di situ Ibu kenali subjek, predikat, objek, keterangannya kalau ada. Subjeknya berarti hakamtum. Subjeknya apa berarti? Subjeknya Anas kali, manusia ya Pak. Baik. Apabila manusia memutuskan sesuatu. Oke, coba kita ulang ya. Pelan-pelan aja ya Bu, pelan-pelan aja. Mudah-mudahan Ibu sabar ya. Kita kok nggak bisa secepat seorang ya, gitu ya. Nah, coba kita ulang ya. Mana yang Ibu duga sebagai subjek di situ? Anasi. Apa yang Ibu kenal kalau dalam bahasa Arab ya, penanda sebuah kata itu sebagai subjek, kita pernah nggak? Pernah nggak gitu? Domah. Oke, bagus. Ya. Wah, Ibu mah, saya nanya satu, Ibu jawabnya banyak. Ya. Nah, coba pakai itu ilmu itu, Bu. Coba pakai ilmu itu. Oh, ini apakah cocok? Nggak cocok, Pak. Oke, kalau gitu coba cari lagi. Nah, coba cari lagi. Mungkin hakam tuh mungkin ya, Pak. Ya, baik ya. Coba jadi pertanyaannya tolong jawab pakai bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Indonesia ya. Apa atau siapa subjeknya di dalam kalimat tersebut? Situ ada domir tum. Apa artinya? Antum. Iya, apa artinya? Kamu. Kamunya banyak apa sedikit? Kalian kali, kalian. Oke, bagus. Jadi subjeknya adalah? Kalian. Nah, coba sekarang ungkapkan kalimat itu. Apabila kalian memutuskan manusia memutuskan suatu perkara.
Konsisten ya Ibu ya, konsisten artinya saya sering mengatakan bahwa ini bukan soal salah benar, tapi soal ilmu yang kita gunakan. Ketika Ibu sudah sampai pada pemahaman, oh ini subjeknya, jadikan itu sebagai subjek. Coba. Apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia. Iya, maksudnya kalau Ibu mengatakan memutuskan perkara, berarti tadi itu di antara manusia itu maksudnya apa? Ini manusia secara umum atau manusia secara khusus gitu, atau spesifik gitu. Manusia-manusia yang berperkara. Nah, bagus. Bagaimana jadinya? Suatu perkara di antara Apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia. Ya, manusia yang seperti apa tadi sudah Manusia kita yang diskusi. berperkara. Istilah supaya tidak berulang kata perkara. Ibu ada ide enggak? Ibu ada ide enggak supaya jangan kata berperkaranya diulang-ulang? Apabila kalian memutuskan. Kan tadi Ibu udah mengatakan tuh ya, apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia yang berperkara, kan itu diulang 2 kali tuh perkaranya. Coba cari yang untuk kedua ini, cari ungkapan lain yang semakna tapi jangan diulang supaya tidak terjadi pengulangan yang sama. Apabila kalian memutuskan. Ibu-ibu yang lain ada ide untuk membantu Bu Eti supaya jangan diulang 2 kali perkaranya? Apabila kalian mereka memutuskan memutuskan perkara di antara manusia. Oke, yang lain terima kasih Bu Yun usulannya. Silakan yang lain. Tadi ya idenya adalah jangan mengulangi perkara 2 kali. Jadi untuk kata berperkara yang kedua ganti dengan kata lain supaya tidak mengulang tapi maksudnya nggak jauh-jauh dari situ. Baik, kalau tidak ada boleh pakai ini dulu ya. Pakai ganti dengan berselisih. Oh, berselisih. Nah, baik. Berikutnya Bu Eti, Ibu mengatakan jika ya di awal ya. Iya, Pak. Iza. Jika itu bahasa Indonesia gandengannya apa? Jika, apabila. Ya, bahasa Indonesia apa gandengannya kalau ada jika? Seperti kalau kita bilang kiri digandengkan dengan kanan, kalau atas gandeng dengan bawah, depan, belakang gitu. Kalau jika apa? Apabila jika sesuatu. Baik, ibu-ibu yang lain ada yang punya pemahaman tentang itu? Ketika. Baik, yang lain? Kalau. Baik, yang lain apa gandengannya? Jika, bukan sinonimnya yang ditanyakan ya? Oh, maka. Apa Bu? Oh, maka. Maka. Gandengannya maka, iya. Nah, silakan Bu Eti. Sinonimnya. Ya, Ibu sudah pakai jikalau di bagian awal, coba untuk bagian keduanya Ibu pakai maka supaya terasa itu dalam bahasa Indonesia mengisyaratkan adanya 2 bagian yang tadi kita sebut dengan kalimat majemuk. Apabila jikalau manusia berperkara, maka tadi udah perselisihan ya Bu diganti. Jika manusia berselisih. Wah, ini kelihatannya Ibu Eti nggak setia dengan hasil diskusi kita. Silakan ibu-ibu yang lain, siapa yang tadi bisa mengikuti jalurnya, alur diskusi kita tadi, apa jadinya?
di antara Jika kalian berselisih di antara manusia, Baik. Baik. Ibu-ibu yang lain gimana? Tadi udah kita ada subjek, ada predikat, apa tadi? jika mereka berselisih di antara jika kalian berselisih di antara manusia ya Pak. Baik, terima kasih Bu Yuni. Yang lain silakan. Jika kalian memutuskan di antara manusia yang berselisih, maka kalian putuskanlah dengan adil. Nah, Bu Ratna punya ide bagus, cuman kurang menjaga ini warisan orang tua. Ini Bu Eti tadi udah. Nggak apa-apa, punya ide bagus, cuman tapi ini dalam konteks kita ingin membantu Bu Eti punya idenya ada yang bisa kita pertahankan gitu ya. Wah, saya nggak kondusif badannya nih kayaknya. Silakan Bu Susi. Jika kalian memutuskan perkara di antara manusia, maka Putuskanlah. Kalian putuskanlah. Putuskanlah dengan adil. Iya, bagus. Ini secara umum diakomodir kecuali berselisihnya. Berselisih ya Pak Guru, berselisihnya ditaruh di mana? Jika kalian memutuskan perkara di antara orang-orang yang berselisih, maka gitu. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yang terakhir, silakan ibu-ibu. Siapa yang ingin berbagi pemahaman? Bu Sri. Hal 1, 2, 4. Ya, memutuskan. hakamtum bainan Iya. fa in rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamah bima kanu fihi yahtalifun. Iya, silakan Ibu, apa yang bisa dipahami? Sesungguhnya Tuhanmu mengambil keputusan mengambil keputusan di hari kiamat, pada hari kiamat tidak sesuatu pun yang telah mereka perselisihkan. Baik. Subjeknya apa di situ, Ibu? Ya. Subjeknya. Kenapa, Pak? Subjeknya apa? Subjeknya pada saat hari kiamat tidak ada perselisihan di antara mereka. Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Bu Sri. Ibu-ibu yang lain, apakah pemahamannya sama dengan Bu Sri tadi terkait dengan subjek? Atau ada pemahaman yang lain? Ada, Pak. Apa, Bu Susi, subjeknya? Tuhan. Tuhanmu. Iya, bagus. Itu lebih mungkin ya. Kalau tadi mengatakan, apa tadi Bu Sri, itu bahwa tidak ada perselisihan pada hari kiamat. Itu tidak mengisyaratkan tentang subjek. Itu bisa jadi, itu jadinya predikat. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau yang dipahami subjeknya adalah Tuhan di dalam konteks tersebut, ya. Tadi Bu Sri mengatakan apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam bagian ayat tersebut? Mengambil keputusan. Ya. Ibu-ibu sekalian, Bu Sri juga coba dirasa-rasa ya, dirasa-rasa. Apakah itu terasa nyaman mengatakan bahwa Tuhan mengambil keputusan? Memutuskan. Buat keputusan. Artinya kalau sudah nyaman ya nggak apa-apa gitu bahwa Tuhan mengambil keputusan. Tapi kalau ibu-ibu yang lain bagaimana? Pasti memutuskan kali. Memutuskan. Oke, jadi ini soal rasa ya, soal rasa. Kalau kita mengatakan Tuhan mengambil keputusan, dengan Tuhan memutuskan. Ya, soal rasa ya, soal rasa. Itu. Oke. Oke. Coba yang lain misalnya kita lihat ya, siapa yang punya
Itu tadi ya pemahamannya ketika memahami bahwa di situ kalau Bu Sri pakai versinya Bu Sri tadi mengambil keputusan, versi yang lain memutuskan. Coba dirangkai menjadi pemahaman lengkap. Pakai kata memutuskan. Bagaimana jadinya? Ya, Bu Sri ya, Pak. Bu Sri tadi sudah yang lain ya. Kalau Bu Sri tadi sudah menggunakan versi Bu Sri adalah mengambil keputusan. Sekarang kita ingin dengar yang menggunakan pilihannya adalah memutuskan. Saya, Pak Ada? Guru. Silakan Bahar. Silakan. Kalau saya ada katanya lah, saya bilang pasti memutuskan, Pak Guru. Boleh nggak? Kita belum sampai ke situ ya, Bu Ratna ya. Sekali lagi ini bukan soal benar salah ya, tapi kita itu ya namanya, tapi emang mohon maaf ya ibu-ibu sekalian ya. Kita itu agak pelan, agak lamban, agak sabar begitu ya. Kita mau benahi itu dulu tadi ya, kita mau benahi antara gitu, antara mengambil keputusan dengan memutuskan itu dulu. Yang lain nanti kalau sekalian diborong nanti ini, saya khawatir kita itu termasuk ekonomi elit ya. Ya artinya agak lambat gitu khawatirnya, sehingga nanti kalau dibablasin semua jadi malah jadi kebuang, banyak yang kebuang gitu. Jadi kita coba ambil secara bertahap dulu. Saya coba, Pak. Silakan. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memutuskan perselisihan di antara kalian bainahum ya pada hari kiamat. Saya banyak kata yang dilewat sih, Pak, tapi maksudnya itu. Bainahum yaumil kiamati fima, di dalam apa yang kalian perselisihkan kan. Jadi kan sebenarnya ini kan kalau kata-kata kan perselisihan maksudnya kan dari bainahum sama fima kanu fihi yahtalifun, itu kan perselisihan di antara mereka, Pak. Iya, oke. Jadi pendek terjemahannya memutuskan perselisihan di antara mereka pada hari kiamat. Itu kalau menurut saya. Ya, silakan. Mau dicoba diungkapkan sekali lagi supaya kita fokus atau sudah dianggap cukup tadi? Saya cukupkan gitu aja, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Silakan yang lain kalau ada. Pakai memutuskan aja, Pak Guru. Iya, memutuskan. Tadi yang versi mengambil keputusan sudah, tadi Bu Sri sudah. Sekarang kita mau pakai versi memutuskan. Sesungguhnya Tuhanmu memutuskan di antara mereka di hari kiamat yang telah mereka perselisihkan. Coba Bu Ratna, berkaca ke diri sendiri. Ibu merasa ada yang nggak enak nggak? Ada. Salah satu sebabnya adalah karena ibu terlalu setia pada kata demi katanya. Iya. Coba ibu pakai istilah subjek, ya, predikat, objek, keterangan. Keterangan dalam bahasa Indonesia itu bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di belakang, tergantung maksud dan tujuannya. Ya. Kalau itu tidak dipertimbangkan, kita sebagai orang Indonesia akan berasa ada yang nggak pas gitu. Ya. Misalkan ya, sederhana ya untuk diskusi kita. Misalkan saja, kenapa tidak ditaruh pada hari kiamat saja di depan? Iya, ini mau taruh di depan, Pak Guru. Gitu. Coba silakan. Tidak fokus. Sesungguhnya pada hari kiamat. Hilang tadi. Sesungguhnya pada hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu. Kok hilang ya? Sesungguhnya Tuhanmu sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan
perselisihan di antara kalian yang telah mereka perselisihkan. Kok nggak enak? Coba saya Ada coba Bang kalian Guru. itu dari mana, Bu Ratna? Kok ada kalian itu? Oh enggak. Mereka, di antara mereka. Iya. Kenapa mereka? Artinya kan begini ya, ibu-ibu sekalian, kalau kita coba mau mengadopsi ya bahasa Indonesia kita, kan kita bisa berkata, pada hari kiamat Tuhanmu akan memutuskan perselisihan di antara mereka. Bisa kan begitu? Bisa. Nah, Bisa, Pak. kalau udah dapat Sama, begitu, Pak. bisa Sama kan. kita lagi gitu. Tuh. Cuma saya pada hari kiamatnya di terakhir. Oke, betul tadi ya. Karena nanti kalau pakai bahasa Indonesia, kalau pada hari kiamatnya di terakhir, itu seolah-olah berselisihnya di hari kiamat. Gitu, pesannya. Gitu. Beda kalau kita mengatakan pada hari kiamat Tuhanmu akan memutuskan perselisihan di antara mereka. Kalau Pakai yang benar-benar loh, Pak. Oke, itu dulu. Boleh kita tambahkan dengan yang lain. Karena ada lah di sini. Ya, betul. Gitu. Gimana Bu Dian? kalau kiamahnya pada hari kiamahnya ditaruh di belakang, jadi sungguhnya Tuhanmu akan memutuskan perselisihan di antara mereka pada hari kiamat. Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Bisa mengesankan bahwa perselisihannya itu pada hari kiamat. Bisa mengesankan begitu. Tetapi kalau kita taruh pada hari kiamat di depan, tidak akan muncul. Ya, tidak akan muncul. Nah, ditambah lagi satu ya, tambah satu lagi ini. Kanu kira-kira apa di sini? Penekanan, Pak, itu. Ya, Penekanan. oke, bagus ya. Mereka yang Di samping itu, kanu ini kan madin. Iya. Nah, Iya. sehingga kita bisa mengatakan dulu, pada hari kiamat, Tuhanmu akan memutuskan Memutuskan apa yang mereka dulu perselisihkan. perselisihkan. Apa yang dulu mereka perselisihkan. Iya, itu. Ya, kita bisa, kalau pakai apa nanti bertanya lagi. Coba kita pakai itu. Ya, bisa kita ungkapkan lagi pada hari Pada kiamat, hari kiamat Tuhanmu akan memutuskan apa? perselisihan. Persoalan. Nah, atau tadi ya, telah perkara kan bisa. Perkara yang dulu mereka yang dulu mereka perselisihkan. Hore, enak. ya. ditambah lagi yakhtalifun itu kan mudhari gitu. Mudhari. Ya, sehingga artinya apa? Dulu itu bukan sekali dua kali berselisih. Sering. Sering ya. Jadi mereka sering berselisih. Artinya bahwa ibaratnya bahwa tidak semua perselisihan perlu dibawa sampai ke mahkamah akhirat gitu. Kan pemahamannya seperti itu berdasarkan informasi secara bahasaan. Bahwa intinya ada juga persoalan-persoalan yang sudah selesai sebenarnya dengan di dalam tingkat kita ya, dalam tingkat di antara kita sama manusia. Sehingga nanti akan dibawa perselisihan di hadapan Allah adalah yang ini ya, persoalan yang dulu itu biasa diperselisih. Makanya Pak, kalau ada yang ada yang tidak enak dan tidak selesai, kadang-kadang halo? Ya. Kadang-kadang suka gini, awas lo gue tagih di akhirat ntar. Kan gitu. Iya. Iya, kalau nggak selesai ya pokoknya ada orang punya utang nggak bayar-bayar, ya udah ganti sama pahala nanti di akhirat. Iya. Oke. Tidak memaafkan, cuma melupakan saja. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian diskusi kita. Alhamdulillah untuk latihan bak ya, latihan bak sudah tuntas kita bahas. Pada pertemuan kita yang akan datang ya, insya Allah kita akan lanjutkan dengan latihan gym ya ibu-ibu sekalian. Latihan gym kita melihat memang karena modal, pengalaman, juga konsentrasi kita memang berbeda-beda.
Itu yang menjadikan kita menjadi dinamis ya, kelompok kita menjadi dinamis, banyak berbagi dan sebagainya. Tapi secara umum kita melihat alhamdulillah sudah terlihat di antara kita ada yang sudah mencoba melangkah, bukan hanya sekedar memindahkan kata demi kata yang ada di dalam ayat, tapi dikemas dengan pertimbangan aturan bahasa Indonesia, dikemas dengan mempertimbangkan enak atau tidak enaknya. Ya, insya Allah ini akan menjadi nilai plus ya untuk kita ibu-ibu sekalian. Kalau mungkin ibu-ibu sekalian dulu pernah mengkaji hal yang sama dengan versi yang tadi ya, versi yang tadi, ini kata Arabnya, ini Indonesianya, ini Arabnya Indonesia, mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan ini bisa menjadi nilai plus, karena kita bukan hanya memindahkan kata demi kata dari ayat menjadi bahasa Indonesia, tapi kita pertimbangkan soal nyaman tidaknya, pas tidaknya, cocoknya, dan tidak cocoknya. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk keaktifan yang ditunjukkan pada malam ini terutama dan malam-malam sebelumnya, dan insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, semangat, istiqomah sehingga kita bisa meraih nikmat Allah yang berlimpah. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama ibu-ibu. Assalamualaikum.